Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Oh, Mat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasululah nabiyya ba'da amma ba'd. Ikuti Islam a'azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio yang senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami juga menginformasikan kepada Anda untuk live interaktif di Fatwa TV ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para stasiun radio yang telah merelay live interaktif di Fatwa TV. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustadz atas waktunya sudah bisa hadir pada hari ini Ustadz. Dan ini adalah live pertama yang Ustadz tatap muka langsung dari studio Ustadz ya, setelah libur Ramadan kemarin Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustadz. Kita Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Fadhal. Bismillah, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Afan izin bertanya, bagaimana cara memberitahu kepada ibu kami mengenai ilmu waris tanpa menyinggung beliau, karena ibu belum mengerti konsep waris yang sesuai syariat. Ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, kemudian mempunyai 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Sampai saat ini ibu merasa apa yang sudah dibagi saat ayah masih hidup itu adalah bagian dari warisan beliau. Saat ini dana peninggalan ayah yang dikelola oleh deposito. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Masalah yang dialami oleh penanya di Jakarta Selatan ini memang itulah yang terjadi pada masyarakat Muslim kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna min asyratis sa'ati", di antara tanda-tanda hari kiamat nanti adalah an yurfa'al ilmu wa yafshuwal jahlu. Ilmu ini akan diangkat oleh Allah dan kejahilan itu akan merebak di mana-mana. Ya, ilmu syar'i, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan itulah yang terjadi, dan itulah nyatanya. Masyarakat Muslim, saudara kita sudah tak faham lagi apa itu yang namanya tauhid.
kemusyrikan dianggap sebagai ketauhidan. Mereka sudah tak faham lagi bagaimana tata cara beribadah. Munculnya berbagai macam bid'ah di dalam melakukan ibadah. Itu sudah dianggap sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Bahkan akhirnya kezaliman merebak di mana-mana. Mengambil harta orang lain itu dianggap sebagai bagian dari bisnis dan usaha. Hari gini mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Rasulullah SAW pun mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Tetapi akan ada masih sekelompok dari umat Islam yang masih mengajarkan kebenaran kepada masyarakat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman seperti yang difahami oleh para salafus salih terdahulu. Mereka tidak memperdulikan hinaan orang yang menghina, celaan orang yang mencela, cibiran-cibiran. Mereka tak memperdulikannya. Bagi mereka ini adalah hak yang harus disuarakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang masih menyuarakan kebenaran ini. Saudaraku penanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan kita di atas kebenaran. Al-haqqu yuqal. Kebenaran itu terus harus disuarakan. Ya, Anda harus menjelaskan kepada ibu Anda bahwa di dalam Islam ada yang namanya hukum waris. Di dalam Al-Quran ada yang namanya hukum waris. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajak mereka ke jalan Allah. Sampaikan ilmu ini, sampaikan kebenaran ini dengan hikmah, dengan bijak, dengan tutur kata yang baik. Wa qula lahu qawlan layyina. Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun untuk mengatakan kepada Fir'aun, ucapkanlah wahai Musa dan Harun tutur kata yang lembut dan indah. Jadi saudaraku penanya, sampaikan. Dan Anda wajib untuk menyampaikan itu kepada ibu Anda. Ya, dengan satu, tutur kata yang indah. Tutur kata yang baik, atur kata-kata yang menurut Anda itu tidak menyinggung perasaan ibu Anda tanpa mengurangi kebenaran. Ya, jangan sampai maksud kita adalah kelembutan, tapi kebenarannya yang jadi korban akhirnya. Bukan begitu. Sampaikan kebenaran apa adanya. Hak ini adalah hukum waris dengan penyampaian yang lembut, santun. Ya. Yang kedua, pilihlah waktu-waktu yang pas. Ya. Pilihlah waktu yang tepat, yang pas. Ya. Tiga, hindarilah kata-kata atau sikap yang memberikan makna di mata orang tua itu guruin. Orang yang sudah tua paling tidak suka diguruin ya, oleh anak yang baru kemarin. Ya. Hindari ucapan, perbuatan yang menyinggung perasaan atau yang mau dianggap sebagai kata-kata yang mengandung unsur guruin, kata mereka. Ini adab memang. Ya, kebenaran harus Anda sampaikan. Kemudian, dan itu perlu disampaikan secara terus-menerus. Anda nggak bisa terus menyampaikan sekali, kemudian Anda mengatakan, saya sudah menyampaikan. Tidak. Ya, inni da'autu qaumi laylan wa nahara, walam yastajib du'ai illa firara. Nabi Nuh mengatakan, saya mengajak mereka itu siang malam, tanpa kenal waktu. Padahal kaumnya nggak ada yang dengerin dia, alaihi salatu wassalam. Begitulah prinsipnya.
Ajak terus menerus. Jangan sekali kita mengatakan terus menganggap ini sudah langsung dianggap sudah bisa dengerin. Tidak. Ini dunia nyata, ini bukan film. Ya, ini dunia nyata ya akhi. Terus sampaikan, terus sampaikan. Ya. Dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Barakallahu fiik kepada si penanya. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Barakallahu fikum. Ikut Islam azani Allah wa iyakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya perihal ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon kami tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Slamet Purwono di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada seorang janda telah wafat meninggalkan harta perhiasan dan beliau mempunyai 3 anak perempuan. Bagaimana dengan pembagian warisnya, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara kita Slamet Purwono di Bekasi yang menanyakan pertanyaan bahwa ada seorang ibu ya sudah janda wafat dan memiliki beberapa harta. Beliau rahimahullah wa rahmah wasi'ah meninggalkan 3 anak perempuan. Demikian pertanyaan yang disampaikan oleh Slamet Purwono. Terima kasih, jazakallahu khairan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, jika ada seseorang wafat, ya, dia meninggalkan anak perempuan saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika dia 1 orang, maka dia mendapatkan setengah. Jika dia 2 lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Jadi kalau meninggalkan anak perempuan saja, maka dia masuk dalam kategori ashabul furud. Dia mendapatkan fard, ya, bagian yang sudah Allah tentukan dengan takaran dan kadar. Kalau seperti kasus ini 3 anak perempuan, berarti mereka mendapatkan 2/3. Harta ini ada sisanya. Ya, buat siapa sisanya? Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Fama baqiya fali aula rajulin takar." Jika ada yang tersisa, nah ini ada sisanya, maka diberikan kepada laki-laki yang terdekat dengan si mayit dari jalur nasab. Siapa yang terdekat dengan si mayit? Tentu saudara kandungnya dia. Ya. Jadi sisa 1/3-nya diberikan kepada saudara kandung dia, ya, laki ataupun perempuan. Kalau perempuan semua ya dibagi rata, kalau laki-laki semua dibagi rata. Kalau laki perempuan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Barakallahu fikum. Insyaallah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ade di Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah ibu dan ayah saya masih hidup. Keduanya berpesan kepada saya dan kakak saya untuk tidak menjual rumah milik mereka bila nanti kedua orang tua saya meninggal dunia. Rumah tersebut tidak boleh dibagi atau dikuasai oleh salah satu atau semua anaknya. Dalam kurung ada 6 orang anak, yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan, semua masih hidup. Namun siapapun dari ke-6 anaknya dan cucunya boleh tinggal di rumah tersebut kalau mau. Apakah hal tersebut dibolehkan dalam hukum waris Islam, ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
Terima kasih atas pertanyaan dari saudari adik di Balikpapan. Masya Allah. Pertanyaannya, orang tuanya membuat pesan atau bahasa syar'inya wasiat. Jika meninggal dunia nanti, tolong rumahnya jangan dijual, ya. Siapapun boleh menempati dan tidak boleh satupun menguasainya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dan penanya Ade di Balikpapan, ya, pesan ini berkaitan dengan warisan. Pesan ini berkaitan dengan harta waris, di mana ketika pemilik yaitu orang tua wafat, maka harta yang dulunya dimiliki oleh siapa namanya? Pemiliknya. Harta yang dulu dimiliki oleh pemiliknya. Maka dengan wafatnya sang pemilik, harta ini sudah berubah kepemilikan menjadi milik para ahli warisnya. Jadi kepemilikannya itu pindah, jemaah. Ya, si pemilik pertama ini wafat. Nah, ketika dia wafat, maka hartanya ini pindah kepada ahli warisnya sebagai pemilik berikutnya. Nah, ketika harta ini pindah kepemilikan kepada ahli waris, apakah pesan yang disampaikan oleh pemilik pertama itu berlaku lagi? Jawabannya tidak. Karena harta ini sudah bukan milik dia lagi. Karena harta ini sudah menjadi milik para ahli waris, yaitu pemilik yang kedua. Artinya mereka berhak untuk melakukan apa yang mereka sepakati, apa yang mereka inginkan dengan harta itu berkaitan dengan hak mereka. Kalau mereka berkehendak untuk menjual rumah induk itu, maka itu haknya mereka. Dan tidak boleh salah satu pun dari anggota atau ahli warisnya itu menghalangi dengan mengatakan, oh pesan ayah nggak boleh dijual. Nggak boleh, itu haknya dia sekarang, jadi miliknya dia. Ya, sudah tidak bisa lagi. Ini konsep yang sudah dijelaskan oleh para ulama, disepakati para ulama. Ya. Kecuali para ahli waris, yaitu pemilik yang kedua ini, sepakat. Semuanya sepakat, tanpa terkecuali, ya, tanpa ada satupun yang tidak setuju, ya, semua sepakat untuk menjalankan wasiat sang ayah. Maka itu hak mereka. Mereka boleh melakukan kesepakatan itu. Tapi kalau ada satu aja dari ahli waris yang tidak setuju, maka mereka tidak boleh. Karena yang nggak setuju ini berhak untuk mendapatkan haknya dia. Apapun yang terjadi, itu haknya dia. Ya, mungkin dia lagi butuh uang, mungkin dia ada kepentingan, keperluan yang mendesak bagi dia. Maka yang lain tidak bisa menghalangi, itu haknya dia. Ya, masalah siapa yang mau membeli, siapa yang mau bayarin, itu kan urusan nomor yang sekian. Yang penting haknya seseorang tidak boleh kita halang-halangi dengan dalih yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikut Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan mohon izin bisa langsung dibacakan berikutnya, Ustaz, dari Marta Linawati di Lampung Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Orang tua saya, ibu saya baru saja meninggal bulan puasa kemarin. Lalu ayah saya sudah 3 tahun lalu meninggal. Yang mau saya tanyakan tentang warisan yang ditinggalkan. Dulu ibu mengadakan uang kas untuk keluarga peninggalan dari ayah dulu. Sekarang ibu sudah meninggal. Mohon nasihatnya bagaimana yang kami harus lakukan sebagai anak-anak tentang uang kas tersebut.
baiknya dilanjutkan atau bisa dibagi kepada anak-anaknya. Kebetulan kami 6 bersaudara perempuan semua. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih pertanyaan dari Marta, Lampung Selatan. Ya, ini menarik ini pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Memang banyak kasus seperti yang dialami oleh keluarga dari Marta, Lampung Selatan ini. Apa itu? Sang ayah wafat, kemudian harta ayah ini dijadikan uang kas. Ya, saya nggak komentari, oke lah, ini dijadikan uang kas, kita husnudzon, kesepakatan para ahli waris semua. Sepakat para ahli waris dijadikan uang kas karena permintaan sang ibu umpamanya. Seperti kasus di sini. Maksudnya uang kas ini apa? Barangkali di antara para ahli waris atau ponakan-ponakan yang memiliki kebutuhan mendesak atau keluarga lain yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat, ya, maka diambilkan dari uang kas ini untuk kebutuhan mereka. Jadi tidak dibagi uang warisan dari sang ayah ini. Ini yang saya pahami dari pertanyaan itu, ya, semoga tidak salah ya. Lalu sang ibu yang pemegang uang kas, yang punya ide biasanya, ini wafat. Ya, wafat. Bagaimana dengan status uang kas ini? Kembali kepada Anda. Tapi secara umum, secara prinsip, uang kas ini adalah warisan. Harta warisan, harta peninggalan, yang memang ini adalah hak dari para ahli waris. Ya. Kalau memang uang kas ini berasal dari hartanya sang ayah, ya, yang sudah wafat lebih dulu. Jadi ini adalah tarika, harta peninggalan ayah untuk para ahli waris. Jadi harta ini milik siapa? Milik ahli waris. Secara hukum, maka harta ini adalah harta yang dibagi kepada para ahli waris. Ini harta yang dibagi, harusnya dibagi kepada para ahli waris. Jadi kalau mereka setuju dan sepakat untuk membaginya, atau salah satu dari mereka menuntut haknya untuk dibagi, maka yang lain tidak boleh mempertahankan dan menghalanginya. Berarti harta yang dulunya punya ayah kemudian jadi uang kas, ini harus dibagi kepada para ahli waris sesuai ketentuan syariat Islam. Tapi kalau para ahli waris ini sepakat, semuanya sepakat, setuju tanpa terkecuali untuk menjadikan uang ini tetap menjadi uang kas, maka itu haknya mereka. Ya, barakallahu fikum. Bisa, Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ketua Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya perihal ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita angkat pertanyaan yang sudah masuk via telepon. Assalamualaikum, Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Fakri Riau. Ummu Fakri di Riau. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu Fakri. Baik Ustaz. Ketika seorang ayah meninggalkan wasiat yang bertentangan dengan hukum Islam Ustaz. Seperti apa? Ya seperti membagi warisan anak laki-laki dengan anak perempuan sama, kan bertentangan ya Ustaz ya. Sama pembagian anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ketika dia tidak memasukkan istri keduanya ke dalam wasiatnya, istilahnya dia tidak mau, takut anaknya pada ribut, mungkin dia tidak membagi istri keduanya. Jadi apabila si anak menuruti perintah bapak ini dengan alasan karena ini wasiat bapak, yang belum, anak-anak yang belum ngaji, dia menyangka bahwa ini sebagai bakti kepada bapaknya. Dan apakah seandainya
ini diteruskan, orang tua ini akan mendapat azab ya Ustadz di akhirat. Soalnya dia meninggalkan wasiat yang bertentangan dengan hukum Islam. Agar anak yang sudah mengaji punya semangat untuk memperjuangkan ayahnya itu Ustadz. Apakah memang diazab ayahnya ini dengan hukum yang dia buat sendiri yang tidak sesuai dengan hukum Islam? Itu aja pertanyaan Ana Ustadz. Syukran ya Ustadz. Ya. Ya. Ya, Afan Ummu Fakhri, terima kasih di Riau. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada curahan hati dari Ummu Fakhri ini. Saya sebutnya curahan hati ini, curhat Ummu Fakhri, tidak ada masalah. Pemirsa Fatwa TV dan Ummu Fakhri, kita di sini tidak bicara tentang si fulan layak diadab atau si fulan pantas masuk surga. Tidak. Kita tidak berhak untuk memvonis dan mengatakan si fulan layak diadab atau si fulan pantas masuk surga. Tidak. Ini bukan kewenangan kita untuk mengatakan demikian. Siapa saya dan siapa kita untuk memvonis dan mengatakan demikian. Nah, yang kedua, kewajiban kita sekarang hanyalah menjelaskan hukum. Hukum dari apa yang sudah Allah jelaskan kepada kita di dalam Al-Quran dan dijelaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya. 3, kewajiban kita adalah menasehati saudara kita, meluruskan kesalahan mereka. 4, kewajiban kita adalah mendoakan siapapun. Saudara kita, keluarga kita, terlebih lagi itu adalah orang tua kita yang sudah wafat. Kewajiban kita adalah mendoakannya. Andai kita tahu bahwa orang tua kita melakukan kesalahan, maka kesalahannya tak perlu untuk kita ungkit-ungkit dan kita buka kembali. Ya, la tuhaddithuhu illa khaira. Jangan kalian mengucapkannya, menyebutkan, menceritakan keburukan orang yang sudah wafat tanpa ada kepentingan apapun. Tapi sembunyikan keburukan-keburukan itu dan bicarakan kebaikannya saja. Ya, kita hanya kalau kita tahu bahwa itu ada keburukan, kita sembunyikan dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni semua kesalahan dan keburukan. Ummu Fakhri, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Wasiat yang berbenturan dengan syariat Islam, seperti yang Anda katakan, dan sepertinya Ummu Fakhri faham masalah wasiat. Tentu wasiat itu tidak boleh dikerjakan. Ya, wasiat itu tidak boleh dikerjakan. Karena apa? Karena berbenturan dengan syariat Islam. Jika keinginan manusia berseberangan dengan Al-Quran dan hadis, tentu keinginan manusia harus kita tanggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan hawa nafsu dan pandangan pribadi. Jangan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku ajarkan, apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Jadi kita wajib untuk mengamalkan wahyu Allah, Quran, hadis Rasulullah SAW. Apalagi ketika itu berbenturan dengan hawa nafsu kita, maka hawa nafsu kita harus kita tinggalkan. Begitu pula termasuk di dalamnya di sini adalah wasiat. Ya, la wasiyata li warith, apalagi ada hadis khusus, tidak ada wasiat buat para ahli waris, tidak boleh. Yang wajib kita amalkan adalah perhitungan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jika ada anak-anak yang mengatakan ini bagian dari bakti kita kepada orang tua, salah Anda. Bakti itu bukan berkaitan dengan perkara yang menyalahi aturan syariah. Saya ulangi, bakti sama orang tua bukan berkaitan dengan perkara yang menyalahi aturan syariah. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma.
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua Anda mengajak Anda untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan ditaati, tapi Anda tetap harus berbuat kebaikan. Artinya bahwa jika orang tua kita ini berpesan dengan pesan-pesan wasiat-wasiat yang menyalahi aturan syariat Islam dalam perhitungan waris, maka kita tidak boleh melaksanakan wasiat itu. Tidak boleh malah melaksanakannya. Ya. Jadi nggak benar ungkapan yang mengatakan ini bagian dari bakti orang kepada orang tua. Tidak. Ya, tidak. Karena ini benturan dengan syariat Islam. Kalau tidak berbenturan, berkaitan dengan sisi yang lain, maka silahkan Anda melakukannya. Jadi ini bagian dari apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati siapapun orangnya kalau itu bertentangan, berlawanan, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi saran saya kepada Ummu Fakhri, saudara-saudara yang lain dinasehati bahwa wasiat ini bertentangan dengan syariat Islam. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, istri dari yang wafat, pewaris tetap mendapatkan haknya. Mau istri pertama, mau istri kedua, ketiga, keempat, tetap dia mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Nasihati tanpa ada emosional, tanpa ada menggebu-gebu, sehingga kesannya akhirnya ngajak berantem. Ya, kalau Anda bertanya ke sini dengan penuh semangat, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda sampaikan di keluarga dengan bahasa yang nada tinggi, jangan. Nanti kesannya Anda emosional, akhirnya yang lain tersulut emosi, yang keinginan baik yang ingin Anda sampaikan berubah menjadi berantem dan keributan. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Fakhri di Riau. Semoga Allah mudahkan urusannya. Barakallahu fikum. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ria Handarini di Aceh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait zakat mal. Ketika orang tua saya meninggal, beliau meninggalkan harta waris berupa sawah tanah, dan rumah tinggal. Yang ingin saya tanyakan, apakah harta waris tersebut wajib dikeluarkan zakat malnya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan dari Ria di Aceh berkaitan dengan zakat harta warisan. Ya. Seseorang meninggalkan harta peninggalan, warisan, ada harta warisan, tarikah. Kemudian sudah masuk waktu untuk zakat, artinya sudah 1 haul. La zakata fi malin hatta yahul alaihal haul. Jadi nggak ada zakat sampai lewat 1 haul. Ya. Kemudian sudah lewat 1 nisab. Oh ya, zakat hartanya gede warisannya. Ya. Apakah harta peninggalan ini, warisan yang belum dibagi ini terkena zakatnya? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Pandangan pertama mengatakan tidak ada zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Nggak ada zakat. Kenapa? Karena harta ini, kalau bahasa kita, harta yang nggak bertuan. Milik siapa? Belum jelas. Memang milik para ahli waris. Ahli warisnya ada berapa tadi? Ahli warisnya ada banyak umpamanya. 5, 6, 7, 8, 10. Milik orang-orang ini. Milik 5 orang ini, milik bersepuluh ini. Jadi belum jelas kepemilikannya. Apakah ini milik si A, atau milik si B, atau milik si C, milik si D, belum tahu. Yang jelas ini milik semuanya. Berarti kewajiban kena kepada siapa? Belum ketahuan. Jadi mazhab ini mengatakan tidak ada zakat pada harta warisan yang belum terbagi. Pendapat yang kedua mengatakan tetap dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena itu kategorinya adalah zakat.
Ya, karena itu kategorinya adalah harta. Ya, karena itu kategorinya harta. Selama itu harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Para jamaah, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio dan penanya Ria di Aceh, harus kita pilah dulu sebetulnya. Jika itu bentuknya adalah perniagaan, maka terlepas itu belum dibagi warisnya atau sudah dibagi warisnya, selama itu adalah perniagaan, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena bentuknya adalah perniagaan. Ya, maka itu wajib dikeluarkan. Bentuknya adalah perniagaan yang berputar, ya, yang menguntungkan, maka itu dikeluarkan zakatnya. Jika itu bentuknya pertanian, maka tetap dikeluarkan zakatnya, karena itu adalah pertanian yang menghasilkan setiap kali panen dikeluarkannya setiap kali panen. Jika itu zakat mal, nah inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada rekening di tabungan, apakah itu terkena zakatnya? Maka kalau saya melihat, kita kembali kepada al-aslah yang bermaslahat buat fakir miskin. Yang lebih baik buat fakir miskin dan lebih baik bagi pemilik harta, dan juga itu dikategorikan sebagai harta juga, uang, maka tetap dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ketua Islam a'azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya ilmu waris, tentang waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz dari Muhammad Fali Haikal di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Seseorang yang meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya berupa beberapa rumah, beberapa tanah, dan beberapa apartemen. Bolehkah dalam pembagiannya ke ahli waris, aset-aset tersebut dinilaikan sehingga tidak perlu dijual satu persatu? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Muhammad Faleh Haikal di Bekasi. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, masalah yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Faleh ini banyak kita alami ya. Seorang meninggalkan harta dalam beberapa bentuk aset. Ya. Ada tanah, ada rumah, ruko, toko, apartemen, umpamanya. Ya. Lalu para ahli waris mengatakan kita tidak mau menjual harta ini. Nah, apalagi dalam musim pandemi begini, ya, penjualan properti mengalami penurunan. Kita nggak mau menjualnya. Ya. Bagaimana cara perhitungannya? Bisa diperhitungkan bisa pembagiannya dengan pembagian aset. Bisa. Apakah caranya dengan dinilai? Ya bisa. Dinilai dulu semuanya dengan melakukan penilaian harga pasar. Dinilai dengan harga pasar masing-masing, ya. Terlalu tinggi enggak, murah banget ya enggak, ya harga pasar berapa, dinilai semuanya. Kemudian dari situ bisa dihitung. Oh, dengan perhitungan itu, berarti penilaian dengan harga sekarang. Ya, dengan harga sekarang. Oh, dengan perhitungan itu, saya mendapatkan jatah 2 miliar umpamanya. 2 miliar. Hak saya 2 miliar. Hak saya 2 miliar ini setara dengan ruko yang di sebelah sana. Setara dengan tanah yang di sebelah sana. Ya udah, saya ngambil rukonya saja buat saya. Oh, si fulan yang perempuan dapat 1 M. Oh, setara kurang lebih lah. Kalau pas banget ya susah.
Oh, hampir sama dengan yang apartemen. Emang apartemen berapa? Oh, apartemennya biasa kok Ustadz, 400, 500. Oh ya udah, saya ngambil apartemen. Oh, juga ada dengan kios yang di sebelah sana atau dengan mobil ini. Ya udah, saya ngambil apartemen sama mobil, apartemen sama ini. Kurang lebih. Nah, boleh begitu? Boleh. Tidak ada masalah untuk mempertahankan aset dari orang tuanya. Ya, tapi tetap diperhitungkan dengan syariat, tidak boleh main kocok di undi. Saya ambil sono-sono ya, yang sono buat lo aja, yang sono buat kamu aja. Nggak bisa jamaah, ini akhirnya berantem kalau begini. Nanti yang di pojok-pojok, yang nggak strategis, yang di belakang-belakang sono, di pinggiran, siapa yang mau ngambil? Nggak ada yang mau ngambil, semua akan berebut di area lokasi yang strategis. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Tim Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya dan ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah. Ikuti Islam, ajani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar yang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, pembahasan tentang konsultasi Islam. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Oh,